Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasa syukur kita kembali kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kekuatan kepada kita, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan dan panutan. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan adab-adab yang berhubungan dalam keseharian. Kembali kita tunjukkan kitab adab dalam kitab Minhajul Muslim, di mana tema kita pada malam hari ini insyaallah taala adalah hak-hak persaudaraan dalam agama Allah. Hukukul ukhuwah fillah, hak-hak persaudaraan dalam agama Allah. Ketahuilah bahwasanya orang mukmin sebagaimana dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Al mukmin akhul mukmin, orang mukmin yang satu dengan yang lain saudara dengan mukmin yang lain. Mereka tidak saling menzalimi, tidak mengkhianati, tidak menghina, tidak meremehkan. Dengan adanya hak-hak ini, nampak dan mulialah kaum muslimin jika ketika terjaga dan terpelihara hak-hak tadi. Kita melihat bahwasanya di antara bentuk kemuliaan agama kita adalah bagaimana agama kita mengatur tentang masalah ukhuwah, persaudaraan yang berbeda dengan apa yang dibuat oleh agama-agama lain, tidak akan bisa menyamainya. Mari kita lihat bagaimana persaudaraan yang diwujudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diwujudkan oleh kaum Ansar kepada kaum Muhajirin tatkala mereka pergi ke Madinah. Orang-orang Ansar ketika itu tidak punya apa-apa, orang-orang Muhajirin tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai rumah. Alhamdulillah,
Orang-orang Ansar siap untuk memberikan segala sesuatunya, memberikan hartanya, memberikan bahkan zaujah pun diberikannya. Ada yang 4 istrinya, ya kemudian ambil 1, pilih. Mana ada zaman sekarang seperti itu? Istri yo agian kenyau kan? Ya. Tidak ada persaudaraan ukhuwah yang persaudaraan yang menyamakan, persaudaraan yang dibangun di atas dinullah sebagaimana yang dilaksanakan oleh para sahabat. Mari kita lihat di sini dalam penjelasan hak-hak ukhuwah fillah. Di antaranya di sini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Yang pertama adalah al-muwasatu bil mal. Korban atau berbelas kasihan dengan harta, mencurahkan harta dalam rangka ukhuwah. Maka harta, ya, kullun minhuma akhahu bimalihi, setiap dari 2 orang yang bersaudara dalam ukhuwah, ya, maka dalam kaitan harta kata Syekh sini kullun minhuma akhahu bimalihi, setiap dari keduanya saudara dengan hartanya. Ini ihtaja ilaih, jika dia membutuhkan kepadanya. Di mana dinar kedua mereka punya dinar berdua, dirham, ya, dirham mereka berdua itu jadi 1. La farqa bainahuma fihi, tidak ada bedanya antara kedua padanya. Ketinggian, ya, ukhuwah ini sampai kepada derajat, ya, bahwa harta seorang mukmin menjadi milik mukmin yang lain. Artinya adalah mereka sangat tinggi, ya, belas kasihannya terhadap harta saudaranya. Jika saudara tidak punya harta, mereka akan membantu. Diriwayatkan dalam hadis, atahu rajulun, dari Abi Hurairah, datang seorang laki-laki kepadanya, lalu ia menawarkan persaudaraan. Inni wa uwakhika fillah, sesungguhnya aku ingin bersaudara denganmu fillah, dalam agama Allah. Lalu dijawablah, qal atadri ma haqqul ikha, tahukah kamu apakah hak dari persaudaraan tadi? Lalu ia berkata, arifni, kenalkan kepadaku hak persaudaraan. Lalu ia menjawab, la takunu ahaqqu bidinarika wa dirhamika minni, tidaklah engkau berhak dengan dinar engkau dan dengan dinarmu dariku. Qal lam ablugh hadhil manzilah ba, lalu dia mengatakan, aku belum sampai ke tingkat ini. Ya, artinya adalah bahwa harta yang engkau miliki bukanlah hakmu secara mutlak, gitu. Juga hak saudaramu. Lalu dia mengatakan, lam ablugh hadhil manzilah ba, aku belum sampai ke tingkat kedudukan ini. Lalu ia menyatakan, berkata, fazhab anni, kalau gitu pergilah dariku. Yang kedua adalah hak dari ukhuwah tadi, an yakuna kullun minhuma aunan lisahibi, bahwa setiap dari keduanya itu membantu saudaranya, sahabatnya, membantu sahabatnya. Yaqdi hajatahu, dia menunaikan kebutuhannya. Wa yuqaddimuha ala nafsihi, bahkan mendahulukan atas dirinya. Tingginya semangat dan tingkat persaudaraan, bahkan seorang lebih mendahulukan orang lain, saudaranya, dibandingkan dengan dirinya. Yatafakkadu ahwalahu kama yatafakkadu ahwala nafsihi, dia mencari, ya, dia memeriksa
keadaan saudaranya sebagaimana ia memeriksa keadaan dirinya. Artinya adalah gimana saudara saya sekarang si Fulan kok tidak muncul-muncul kan? Kemana? Sebenarnya kita sebagai seorang muslim perasaan seperti itu ya adalah karena perasaan tingginya ukhuwah. Kan bukan berarti awak bangi kan? Biasanya bisa hadir, biasa bertemu. Sekarang tidak. Kita bertanya seperti itu sebagai wujud apa? Ukhuwah. Saudara, bukan karena kita benci kepadanya. Tahu dia dengan kondisinya. Ya. Ada kepedulian kita untuk menanyakan, tidak ada sebulan tiba-tiba tidak bersobok kemana. Nah, seorang yang berukhuwah jadi dia usaha untuk mencari informasi sebulan mana sebulan. Wa yu'thiruhu 'ala nafsihi, dia lebih utamakan atas dirinya. Artinya mempunyai sifat ithar, lebih utamakan saudaranya fil ukhuwah, fil akidah dibandingkan dengan dirinya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih utamakan diri saudaranya meskipun mereka itu khassasah, dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, mereka tetap berusaha untuk membantu dan mendahulukan orang lain. Ya, memang berinfak, berwakaf dalam keadaan sulit, ya berat. Kan, tapi di situ pula letak tinggi pahalanya nanti. Falaqta hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matlabah. Tidaklah dia mau menempuh jalan yang mendaki, ya. Wa ma adraka mal aqabah, tahu kamu apakah jalan yang mendaki tadi, jalan sulit tadi? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya. Budak setelah dibeli dimerdekakan, ini memang berat. Karena ternyata kalau orang beli budaknya ingin budak itu jadi miliknya. Walaq tahamal aqabah. Wa ma fakku raqabah au it'amun fi yaumin mastakabah. Atau memberi makan di saat musim kelaparan. Ini sulit. Memberi makan di saat musim kelaparan. Tidak mungkin awak bantunya dah. Kau bantu lewat, awak bantu kau alun awak lagi kan. Namun yang seperti itu menyelamatkan manusia dari azab api neraka. Kembali kita kepada pembahasan kita tadi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Yas'alu anhu ba'da kulli thalas. Dia bertanya tentang kondisi saudaranya setelah 3 hari nak nampak. Dia tanya, ya kita memang masih kurang, pengamalan ukhuwah kita mungkin masih kurang. Kalau kita kaji, kita lihat di dalam pembahasan kita ini, ya, hak-hak persaudaraan ukhuwah tadi 3 hari, artinya tentu yang berada di dekat kita, yang di lingkungan kita, yang di dekat kita. Tidak ketemu dah 3 hari, maka dia berusaha untuk bertanya. Sama sebulan kan? Merasa kehilangan dia ketika akhun fillah saudaranya ini, ya, tidak kelihatan. Fa in kana maridan adahu, jika telah dicek kondisinya dia sakit, maka dijenguknya. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dan muslim lainnya ada 6. Di antaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka dia menjenguknya, memezuknya jika dia sakit. Hanya tidak masuk rumah sakit lah. Awak kan kadang-kadang mencari orang sakit, kalau masuk rumah sakit loh. Ada orang yang pesakitnya parah tapi nak mau bawa rumah sakit lah. Ya nak?
Dia kemudian rumah sakit tapi kena suntik, saudara, modalnya parahnya. Tidak mesti kita menjenguk orang sakit itu kalau langsung rumah sakit. Ya. Kalau memang di rumahnya sudah 3 hari, cara adatnya itu sudah 3 hari lewat. Kalau nak sakit, maka dia sudah disyariatkan untuk dilihat. Tidak ditunggu dia masuk rumah sakit. Masuk sakit dulu. Nah, kini ada orang nak mau sakit, fitih nak tu. Apalagi kalau nak BPJS-nya. Berobat itu memang mahal kita lihat. Apalagi kalau lah di tempat dirawat, butuh ini dan itu, memang mahal. Orang semampu-mampu dia, kecuali kalau memang banyak hartanya. Bisa. Maka dalam hal ini dia menanya setelah 3 hari apakah sakit. Wa in kana masghulan kalau memang dia sibuk, banyak urusannya, dia urusan untuk membantu. Sibuk mana mau tolong tak? Nah. Kira ana bisa membantu, kalau awak lebih bisa kalau membantu kan. Sibuk aja. Wa in kana nasyan dzakarahu. Ya, kalau dia lupa dia ingatkan. Itu juga kadang-kadang tidak mengapa kita ikhwah kita yang kita ingatkan adik pengajian nak ngajian tu. Karena tidak ada masalah sebenarnya. Dan maka kecintaan kita kepada saudara kita bukan karena kita ya benci kepadanya, tidak. Umur sedang ada halang gini, karena jalan itu. Artinya apa sebenarnya? Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Bertanya kita tentang keadaan. Kalau ada orang ikhwah awak, dia ada kemudian lama nampak dia nak bertanya awak, tentu tanda tidak ada respon awak terhadap mereka. Tidak ada bertanya awak. Mana dalam penampak apa kabar iman tu ini. Tetapi tidak boleh sangka buruk kan. Yang tanyanya boleh. Sangka buruk kan bisa aja muncul. Ya. Sebenarnya memang tergantung bagaimana kita menanggapi suatu pertanyaan seorang. Kalau dilarian ke hati, ya, tanpa dipikirkan oleh akal, kemudian hanya keperasaan saja, nah, kadang-kadang orang bertanya, malih orang jawab, gitu. Tapi kalau kita larikan kepada akal sehat, ya, kemudian kepada agama, mungkin dia bertanya, ada tujuan baiknya. Maka di sini apa? Dikedepankan husnuzan, prasangka baik. Ya. Dikedepankan prasangka baik. Kemudian ayat yakuffa anhu lisanahu illa bi khair. Yang ketiga adalah menahan lidahnya terhadap saudaranya kecuali kebaikan. Menahan lidah dari mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang muncul hanya kata-kata khair. Fala yazkur lahu aiban fi ghaibatihi aw khudurihi. Tidak menyebutkan tentang aib dia ketika dia tidak ada di hadapan kita, atau ketika dia hadir tidak disebut aibnya. Karena peluang-peluang untuk ghibah itu banyak. Peluang untuk ghibah itu mudah ada. Oleh karena itu, wal yakul khairan aw yasmut. Katakan kata-kata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Berkata yang baik dan atau diam. Dan tidak membukakan rahasia-rahasianya. Nah. Demikian juga dalam bentuk menjaga lisan kita dalam hal ukhuwah kita, persaudaraan kita. Rahasia-rahasia saudara kita tidak kita bukakan. Dan model ko ambo bagi tahu kantum saja rasio yang
Kau kawan kalau kau mengincin kawan lain, kau sekulan tu dia kau ambo gitu kan tu dia. Karena jadi rahasia. Nah jadi rahasia lagi. Nanti seperti itu bersambung tadi. Akhirnya orang tahu. Nah yang namanya rahasia ini tidak boleh dikasih tahu. Kecuali darurat saja pada orang memang tertentu atau kita ingin bertanya, menanyakan kepada ahli ilmu. Bocor nanti. Jadi tidak membukakan rahasia-rahasianya. Bersikap lemah lembut dalam memerintahkan dia kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, bersikap lemah lembut, tidak mengasalinya. Begitu juga melarangnya dari yang mungkar, juga dengan lemah lembut. La yumarihi fil kalam, namun dia tidak mengambil muka dalam perkataan, artinya adalah mengatakan yang hak itu hak, yang batil batil. Nah, tidak mencelanya dalam suatu, tidak menggibahnya. Berikutnya adalah an yu'tiyahu min lisanihi ma yuhibbuhu minhu. Memberikan dari lisannya apa yang dia sukai. Artinya mengeluarkan kata-kata apa yang disukai. Seperti memanggilnya dengan nama-nama yang dicintainya. Kalau orang Arab memang seperti itu dia. Ya, nama yang dicintainya dipanggil nama sebulan tadi. Memanggil dengan nama yang disukainya. Tidak memberi gelar dengan gelar yang jelek. Beri gelar dengan gelar yang baik. Ya. Wa yazkuruhu bil khair fil ghibah wal hudur. Mengingatkannya dalam kebaikan ketika dia tidak ada dan ketika dia ada. Yuballighuhu thana'an nasi alaih, menyampaikan pujian manusia kepadanya. Sebulan tu orangnya elok, sebulan tu ngician. Ya. Wa faraha, memberikan suatu kegembiraan kepadanya. La yansahu amama nas, tidak menasihati dia di depan orang banyak. Ini kalau kawan bersaudara, ukhuwah, kita tidak menasihati di depan orang banyak. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang akhirnya membawa dia kepada yafdahu, membuat hatinya luka. Termasuk juga, ya mungkin ini di antara sebagian dari kaum muslimin yang buatannya, tapi tujuannya untuk menembak kawannya. Kawan itu ada risiko, bertanyaannya untuk menembak. Ya, sekulan, bukan sifatnya umum. Maka sebaiknya kita juga harus tahu kondisi. Misalnya kalau kita membawa kawan mengaji atau masyarakat yang ada, yang kondisinya seperti itu, lalu kita sengaja bertanya untuk menembak orang ini tadi, sedangkan kondisinya belum bisa siap menerima atau mungkin kan, ini juga perlu diperhatikan. Awak jadi sigi tadi tembaknya. Biarkanlah ustaz yang bicara. Biarkan ustaz yang bicara, nanti kalau mereka yang bertanya baru. Ya, jadi ini perlu juga kita. Banyak terjadi di majelis taklim,
Dia semangat lah. Dia semangat mendirikan majlis taklim di masjid umum. Ya, ada orang mulai juga semangat, tapi pertanyaan-pertanyaan tadi menghabisi orang yang sadonya. Ini juga perlu kita perhatikan. Ya. Karena dalam menasihati itu ada cara-cara yang memang agama kita memperhatikan tadi. Ad-dinun nasihah. Oh ya, salafi itu kan tidak ada basa-basi dah. Kan ada juga sih. Salafi kan ada basa-basi, bukan seperti itu basa-basi. Tetapi ada langkah-langkah atau adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam ya menjaga ukhuwah kita. Ya. Agama kita memperhatikan perasaan itu juga diakui dalam agama kita. Namun dia tidak menjadi ukuran kebenaran. Iya, mangga. Perasaan lapar diperhatikan coba. Tiba-tiba antum balik dari kerja, kemudian orang rumah selesai masak, orang tiba puluh azan. Baik lapar. Mana yang dahulukan kira? Makan kan? Ini kan perasaan lapar. Di Islam itu juga memperhatikan perasaan lapar, rasa lapar. Bahwa kalau nanti dibawa salat, pikirannya ke situ, enggak gawat. Yaitu dalam beberapa kondisi ya. Tidak dijadikan itu sebagai kebiasaan. Tiap orang azan lupa kan? Tidak seperti itu. Apa kata Imam Syafi'i? Man wa'aza akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Siapa yang memberikan pengajaran ilmu, nasihat terhadap saudaranya sirran, secara sembunyi-sembunyi, faqad nasahahu, sungguh dia sudah menasihatinya. Dia sudah menasihatinya. Wazanahu, dan dia sudah memuliakan dia. Wa man wa'azahu ala niyatan, siapa yang menasihati saudaranya ala niyatan, terang-terangan, mengajar saudaranya terang-terangan, ya, di depan khalayak ramai, faqad fadahahu, sungguh dia telah mencelanya, ya, mempermalukannya, wasyanahu. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan dalam hal kita berukhuwah, ya, berukhuwah. Kemudian yang kelima berikutnya, ya'fu an zallatihi, memaafkan kekeliruannya, kesalahannya, memaafkan kekeliruan dan kesalahan. Wa yasturu uyubahu, menutup aib-aibnya. Ada celah, ada aib dari ikhwah kita, bukan kita sebarluaskan, tapi kita tuh tutup. Kalau kita ingin perbaikinya, maka nasihati, bukan menyebarluaskan aibnya, karena ini membawa kepada dosa. Man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya nanti di hari kiamat. Ya. Allah akan tutup aibnya dari kiamat. Jadi tidak disebarluaskan aib sebulan, kecuali bagi orang yang sudah terang-terangan berbuat dosa dan terus-menerus buat dosa, dan dampaknya besar bagi kaum muslimin, dan untuk mengingatkan orang lain agar tidak
ikut mereka, itu boleh. Itu namanya tahzir. Tahzir. Apa itu tahzir? Mengingatkan seorang akan bahaya si fulan yang berdampak terhadap orang lain. Nah, jadi kalau beda, kalau aib pribadi itu ditutupi. Tapi kalau sudah menyangkut orang banyak, nan banyak karena deknya, tanianya deknya, iya, kemudian sudahnya sifat baginya, maka ini perlu diingatkan. Contoh ada sebulan yang sering berdusta. Lah banyak orang karena suka dusta deknya. Ya. Itu masalah bisnis kan. Sebulan ceritanya bukan main, banyaknya hasilnya sekian. Karena itu sebulan deknya. Karena itu bulan lain. Karena itu bulan lain banyak karena deknya. Oh, tidak seperti itu sifatnya, maka ini banyak orang karena deknya, maka ini perlu diingatkan. Dengan kalian ya mendekat atau terlalu dekat dengan si fulan tadi, berhati-hati nanti Anda akan terbawa, artinya Anda akan rusak dengan dia. Maka itu namanya tahzir. Tahzir itu mengingatkan seseorang akan bahaya si fulan sudah berpengaruh baik dalam urusan dunia atau agama, ya, sudah mempengaruhi orang lain, berdampak besar, maka ini boleh diingatkan orang lain untuk berhati-hati dari perilaku si fulan. Jadi memaafkan kesalahan orang, ketergencilan orang lain. Bisa jadi seorang itu dia salah bukan karena faktor kesengajaan, ada faktor kelemahannya atau faktor rendahnya tingkat pemahamannya. Pemahaman agama itu sangat mempengaruhi perilaku seorang. Kalau belum paham dengan agama, kalau punya semangat beribadahnya tinggi, pemahaman agamanya belum detail, belum dalam, ya memang tidak bisa disamakan dengan orang yang pemahamannya sudah detail tentang agama dan dalam. Tadi di pengajian subuh, ya, di Padang ada yang bertanya, ibu-ibu, batu buyang, awak disuruh berbuat baik kepada kerabat awak. Kan dalam surat Al-Balad tadi, yatiman dha makrabah atau miskinan dha matrabah. Suruh kita berbuat baik pada kerabat. Kalau kerabat waktu, ya, dia tidak mengerjakan perintah Allah. Awak tahu ini susah, tapi balik hati awak membantunya. Salatnya tidak. Ada nak penghalang awak dengan takah tu, tidak bahagia awak kena kan tu. Sementara satu sisi kita disuruh untuk berbuat baik kepada kerabat. Satu sisi ada perilakunya yang tidak ketuju dia awak. Ya. Apakah kita tetap berbuat baik kepadanya atau tidak? Saya katakan tetap berbuat baik kepada kerabat. Adapun dosanya itu tanggung jawabnya. Akan tapi tugas kita watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Saling mewasiatkan dengan kesabaran dan saling mewasiatkan dengan kasih sayang. Kalau memang dia tidak melaksanakan perintah Allah, yang nasihati. Kalau mau calian tidak ada artinya untuk antum idri kalau tidak ada beribadah kepada Allah. Kau tersinggung aja, tugas kita menasihati. Kan ada lo orang kalau sana aku agi-agi aja lah, jangan jalan kan. Kan banyak model itu. Bukan mengajar, tugas kita watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Tugas kita adalah untuk membantu dan menasihatinya. Ya tapi ya mungkin ke ibu teringat kau mulai ustaz disalah, mulai kami ke wala. Tidak ada lah bu, sama saja. Saya pun sulit kalau ada seperti itu. Tapi tetap ya untuk bisa buat terapinya itu. Terapinya adalah tinggikan tingkat pemahaman agama kita, tambah ilmu kita, tambah iman kita sehingga kita bisa ya merasakan dan bisa melaksanakan itu. Karena beragama ini tidak cukup salat saja. Ya.
Tapi puasanya harus kita tingkatkan pemahaman din agama kita ini. Dan harus kita tingkatkan iman kita. Dengan apa itu? Dengan ilmu dan dengan amal. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman agama kita, faqih itu, al-fiqh itu, maka semakin mengerti dan paham kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang layak, mana yang tidak layak. Kemudian Syekh mengatakan, wa yusinu bihi zununahu, dan berprasangka baik, membaikkan prasangka terhadap saudara kita. Wa in irtakaba ma'siyatan sirran aw alaniyah fala yaqta mawaddatahu. Jika dia melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka jangan langsung memutus mawaddah, kasih sayang dengannya. Hanya semata-mata ketergenciannya dengan maksiat, putih rasa sayang kita kepada ikhwah kita. Ya. Wala yuhmilu ukhuwatahu, dengan mengabaikan persaudaraan dengannya. Tetapi yantaziru taubatahu wa aubatahu, tunggulah taubatnya. Taubat dia atau tidak. Kalau hari demi hari, waktu demi waktu masih berbuat maksiat juga, tidak mau diingatkan, diingatkan sekali, dua kali, masih juga seperti itu, maka boleh memutuskan ukhuwah dengan orang tadi. Artinya adalah kita tidak berteman atau bersaudara secara dekat dengannya. Ya. Atau boleh tetap dalam ukhuwah, namun disertai nasihat terus-menerus dilakukan. Ya. Dan selalu terus-menerus memberikan mau'izah, pengajaran, tausiah kepadanya. Dengan tujuan apa? Raja'a an yatuba, mengharapkan dia untuk bertaubat kepada Allah. Wa yatuballahu alaihi, sehingga Allah terima taubatnya. Qala Abu Darda, idza taghayyara akhuka wa hala amma kana alaihi fala tad'hu li ajli dzalik. Jika berubah saudaramu dan keadaan amma kana alaihi, yang dia ada sebelumnya, janganlah kamu tinggalkan dia karena hanya sebab itu. Jika ada seorang ikhwah kita berubah perilakunya dari sebelumnya, ya, sebelumnya baik, kemudian berubah perilaku yang menjadi tidak baik, pada tada'hu, jangan kamu tinggalkan dia karena hanya semata-mata kesalahan itu, kan? Li ajli dzalik. Fa in akhfaina akhaka ya'waju marratan, karena saudaramu itu ada kalanya dia tergelincir satu kali, wa istaqima ukhra, satu waktu dia juga akan istiqamah. Hari ini tergelincir, besok dia lurus. Nah, begitu. Artinya kalau mencari kesalahan orang sekali, ya, langsung kita tidak lagi menjalin ukhuwah yang baik dengan orang tadi. Tidak seperti itu. Karena iman itu naik turun. Al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bertambah dan kurang. Yazidu bit ta'ah, iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang dengan maksiat. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, an yafi'a lahu fil ukhuwah, menepati perjanjian dengannya. Menepati janji-janji bersamanya, tidak membatalkan perjanjian. La'an qata'aha li'anna qata'aha, memutusnya muhbitun li ajriha, akan menghilangkan balasan pahala.
Wa in mata, kalau kita punya ikhwah dekat dengan kita, ya, lalu dia meninggal, naqalal mawaddah ilal auladihi, maka pindah kasih sayang itu kepada anak-anaknya itu. Pindah sayang kepada anak-anaknya. Nak sebulan kau dulu dekat dengan kita, oke, sayang kita pindah ke bulan sudah meninggal kan, sayang kita pindah kepada anak-anaknya dan orang yang berwala atau mengasuhnya. Muhafazatan 'alal ukhuwah, dan maka menjaga ukhuwah dan menepatinya. Faqad akrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajuzan, Nabi telah muliakan seorang orang tua, dakhalat alaihi, yang masuk, ya, seorang wanita tua yang masuk dekat Nabi, rumah Nabi. Faqila lahu fi dalika, dikatakan padanya, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah, semuanya wanita ini sering datang pada masa waktu Khadijah hidup, dia sering bersama Khadijah, ya. Wa inna karamal ahdi min ad-din, memuliakan perjanjian bagian dari agama. Akhirnya Nabi memuliakan wanita tadi karena dia dekat dengan Khadijah. Ketika saya bertemu dia, Nabi bertemu dengan dia, Nabi muliakan dia dengan berikan makanan atau dengan sikap yang bagus. Jadi memang kasih sayang itu berlanjut. Jika sebulan mati dengan anaknya, ya, dengan anaknya hubungan itu lagi. Nah, begitu juga kita bersaudara fin nasab, dalam nasab. Jika saudara kita mati, ya tentu dengan kemenakan, ya. Itu seterusnya ke bawahnya. Kemudian berikutnya adalah alla yukallifahu ma yashukku alaih, tidak membebankan dia sesuatu yang menyulitkan baginya. Jadi kalau kita berukhuwah, tidak boleh kita bebankan ikhwah kita terhadap sesuatu yang tak sanggup dia atau sulit baginya. Artinya kita membebani orang tidak boleh. Tak sanggup dia, kita membebani dia. Wa alla yuhammilahu ma la yartahnahu, tidak membawakan suatu yang tidak dia senangi, ya. Wala yuhawilu an yustamadla minhu syai'an min jahin aw malin, ya. Aw yulzimahu bil qiyam bi amal, atau melazimkan dia untuk melaksanakan amalan-amalan, pekerjaan, melazimkan dia untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Iz aslul ukhuwah kanat lillahi, karena hukum asal ukhuwah itu dibangun lillah, untuk Allah. Fala yanbaghi, tidak pantas seorang muslim an tuhawwala ila ghairi, memindahkan kepada yang lainnya, yaitu dalam rangka untuk mengambil manfaat dunia atau menolak kemudaratan. Wa kama la yukallifuhu la yaj'aluhu yatakallaf lahu, sebagaimana tidak membebankan saudara kita, ya, yang akhirnya dia terbebani sesuatu yang berlebihan. Ilkilahuma mukhillun bil ukhuwah, di mana keduanya itu mukhillun, jauh dari ukhuwah. Mu'athirun fiha, akan mempengaruhinya. Jadi kalau kita berkawan saja, kalau lah terbebani kawan banyak-banyak, itu susah, kawan. Kita bertamu juga demikian. Kalau terbebani sahibul bait dengan kita, tentu juga tidak boleh. Oleh karena itulah, jangan sampai kita dalam berukhuwah membebankan saudara kita yang pada asalnya dia tidak sanggup, tapi dia berkawan, terbebankan dia terhadap sesuatu.
yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Namun karena namanya teman tentunya ya, atau saudara ukhuwah yang dekat, ya kadang-kadang ya tidak ada kayu dan yang dikapiangkan itu. Tapi pada dasarnya dia tidak sanggup. Keduanya itu jauh dari ukhuwah. Nanti ujung-ujungnya hubungan tidak bagus. Kalau seorang yang berteman atau ukhuwah fillah kemudian terbebani sesuatu dia di luar batas kemampuannya, maka lama-lama hatinya tidak sanggup. Hatinya terbebani sehingga ukhuwahnya, hubungan tidak lagi baik. Man saqatat kulfatahu, siapa yang menjatuhkan bebannya, maka siapa yang melepaskan diri dari bebannya, damat ulfatuh, maka akan terus langgeng kecintaannya. Contohnya berlama-lama di rumahnya kan tidak bagus. Kemudian contohkan yakula fi baitihi, ya, makan di rumahnya kan pagi ya berkelas siang situ pulau kan, ya, rasa bebanin ya. Ya bawa bakawan kan, wa yadkhul khala' indahu, tidur lama-lama di rumahnya. Karena sesuatu itu ya dalam agama kita ada batasannya. Bertamu saja itu hanya paling lama 3 hari. Nah, lewat dari itu tidak boleh. Artinya kalau sisanya itu boleh, tapi itu adalah bagian dari sedekah. Baik itu saudara kita lusana awak atau orang lain, tetap berlaku umum 3 hari. Namun kalau itu bisa lebih, maka ini kembali kepada uruf kan, uruf awak. Kalau itu mungkin ulang daki awak atau lusana kerabat dekat kita, mungkin ditanya pulaunya tu bila waliat kan? Tak mungkin. Karena perasaan manusia itu juga ada ditanyanya mau waliat. Ya. Ya. Di sinilah letaknya, artinya perasaan itu harus, artinya ada sama-sama menenggang itu dalam agama kita juga ada. Ya. Tetap ada. Yang itu tadi kita jangan sampai dengan keberadaan kita orang terbebani takalluh, terbebani orang dia di luar batas kemampuannya. Ya. Jangan sampai itu terbebani. Karena nanti berujung ketidakenakan. Tak lama soalnya. Kemudian an yad'u lahu wa li auladihi wa man yata'allaku bihi bi khairin ma yad'u bihi li nafsihi. Mendoakan untuknya dan untuk anak-anaknya, ya, dan orang-orang yang terkait dengannya, doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Kebaikan untuk dirinya dan anak-anaknya. Isla farqa baina ahadihima wal akhar. Tidak ada beda antara salah satu dari keduanya dan yang lain dalam hal ukhuwah. Wa yad'u lahu hayyan wa mayyitan. Doakan kepadanya apakah dia masih hidup atau telah meninggal, ya, atau hadir tidak hadir, maka syariat kita mengajarkan untuk mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi zahril ghaib, qala al-malak wa laka mislu zalik." Nah, jika seseorang mendoakan saudaranya ketika dia tidak ada, maka malaikat akan berkata,
walaka mislu zalik, untukmu seperti itu. Jadi jika seseorang mendoakan saudaranya yang dia tidak ada di situ, malaikat akan berkata, walaka mislu zalik, untukmu seperti itu. Qala ahadus salihin, berkata seseorang saleh, aina mislu akh saleh, mana seperti seorang saleh yang saleh. Inna ahlal rajul idza mata, sesungguhnya keluarga laki-laki ini, idza mata, ketika dia meninggal, yaksimuna miratahu, mereka membagikan harta warisannya, wa yatamata'una bima khallaf, dan mereka bersenang-senang dengan apa yang ditinggalkan. Wal akhus salih, saudara yang saleh, yanfaridu bil huzn, dia menyendiri dengan kesedihan, muhtamman bima qadima akuhu alaihi wa masara ilaih, wa yad'u lahu fi zulmatil lail. Ini adalah perilaku seorang yang baik, yang dampaknya dirasakan oleh orang lain, sehingga menjadi sebutan kebaikannya itu meskipun dia telah tiada. Tentunya kalau kita meninggalkan kesan yang baik di dalam muamalah kita, dalam pergaulan kita, maka akan terus menjadi kebaikan itu akan mengalir. Tidak-tidaknya jadi sebutan orang, oh sebulan itu Masya Allah, bulan itu. Maka ini adalah buah dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Nanti ba'da tanya jawab, ba'da salah kita soal wal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi kita sudah menjelaskan bagaimana hak-hak ukhuwah yang kita berusaha untuk mewujudkannya, walaupun belum terwujud semuanya, tetapi mungkin sebahagiannya, di mana hak-hak ukhuwah yaitu al-muwasatu bil mal, berbelas kasihan dengan harta, saling tolong menolong dengan harta. Dan ini memang kaitan dengan harta ini hal yang cukup berat. Mungkin meminjamkan, mungkin memberi, namun di situ pula lah letak tingginya pahala berkaitan dengan harta tadi. Membantu saudara kita yang lagi kesusahan, begitu juga ketika kita susah dibantunya. Al-mu'min akhul mu'min, orang mukmin itu saudara terhadap mukmin yang lain. Kal jasadil wahid, laksana satu tubuh. Apabila sakit satu anggota tubuh, maka yang lain ikut merasakan sakit. Kemudian hak ukhuwah yaitu adanya di antara mereka berdua saling ta'awun, tolong menolong, menunaikan hajatnya, mendahulukan saudaranya atas dirinya, kemudian melihat-lihat, menanya-nanyakan keadaannya. Ini merupakan bagian dari hak ukhuwah. Bagaimana kondisinya,
Jika sekiranya dia sakit, dijenguk. Jika dia membutuhkan bantuan, dibantu. Jika dia lupa terhadap suatu perkara atau karena kelalaian, diingatkan. Ya. Kemudian diucapkan tarhib, selamat atas dirinya jika dia mendapatkan nikmat. Karena ada orang yang ketika saudaranya si akidah mendapatkan nikmat, ya, dia tidak mau mengucapkan ungkapan keberkahan pada dirinya. Jadi karena dia tidak ada ilmu atau dia hasad, ya, terhadap saudaranya tadi. Seharusnya kita, jika saudara kita mendapatkan nikmat, kita katakan barakallahu fi, ya, barakallahu fi hadhihi ni'mat. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap nikmat-nikmat yang dirasakan oleh saudara kita itu. Ini adalah hak dia untuk, ya, mengungkapkan kalimat baik kepadanya. Termasuk meluaskan tempat duduk. Jika datang, meluaskan tempat duduk kalau sempit, ya. Kemudian di antara hak-hak saudara adalah menahan lisan dari sesuatu yang tidak baik, melainkan keluar kata-kata yang baik. Ini perlu juga kita perhatikan. Kalau kita tidak dibimbing oleh agama Allah, dibimbing dengan adab-adab, maka kecenderungan kalimat-kalimat itu mengikut kepada hawa nafsu kita. Ya. Makanya beda antara orang yang lagi rajin mengaji, rajin belajar, rajin mendengar dengan orang tidak mau. Dengan orang yang lepas saja, lepeh aja kan. Beda orang pasar yang terbina oleh agama dengan orang pasar lepeh. Ya, mereka sama-sama di pasar, tetapi karena ini ikut aturan agama yang memperhatikan, sedangkan ini tidak. Ketahan lidah, ya. Jangan menyebutkan aib saudara kita, baik ketika dia tidak ada atau ketika ada. Tidak boleh membuka rahasia, membukakan rahasia. Tidak boleh untuk terjasus, tinggi rasa ingin tahu kita, terlalu mendetail pertanyaan kita kepada saudara kita juga tidak bagus. Itu misalnya awak bertemu tanya kemarin rumah, ya, menganyo terlalu detail pertanyaan, mendetail. Karena ada kalanya tidak perlu kita tanyakan. Artinya kadang-kadang bertanya itu ada kalanya bermanfaat, ada kalanya bertanya tidak bermanfaat. Ya. Pernah ketika saya kuliah dulu, ada mahasiswa ingin mempraktikkan bahasa Arabnya ke dosen, tapi lain tanggapan dosen tadi. Li'anna ya ustaz للسوق ماذا تشتري في السوق. Kemana Ustaz? Ke pasar. Apa yang kau beli di pasar Ustaz? Ya. Bila ya. Kemudian yang berapa beli Ustaz? Ditanya kan. Uskut anta kan. Diam. Padahal mahasiswa itu ingin mempraktikkan bahasa Arabnya kok. Dia punya orang Arab kan. Tapi dia Ustaz itu lain tanggapannya. Ya. Ila aina ustaz? Ila suq. Maza tashtari fi suq? Apa yang kau beli di pasar? Ya, bila beli ustaz. Ustaz tu diceritakannya di kelas ada lo mahasiswa kau sadol ditanya-nya aja kan. Pas di lokal diukanya. Ya. Jadi tidak perlu bertanya walaupun kita mempraktekkan satu itu. Kan bagusnya kalau kita praktek dengan teman-teman kan. Kemudian prakteknya menanyakan saya detail-detailnya. Kan enggak,
Nggak pas. Kemudian di antara hak ukhuwah tadi sudah kita sampaikan juga, memberikan suatu ya, mengeluarkan bahasa-bahasa yang dia sukai, mendoakannya, menyebutkan dengan nama-nama yang baik, ya, memujinya. Beda kadang memuji ko yang baik. Balik memuji seorang tadi. Nan ringan mana? Mencela kan, cemeh tu, ringan. Ini kebiasaan dari sebagian masyarakat kita. Kemudian tadi kita katakan tidak boleh menasihati saudara kita di depan orang banyak, akan memalukan dia. Kemudian yang kelima, memaafkan kekeliruannya, ketergelincirannya, menutup aib-aibnya, berprasangka baik kepadanya. Kalau dia membuat dosa, membuat maksiat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka jangan langsung memutuskan hubungan dengan dia atau memutuskan kasih sayang. Ya, tunggu waktu, ada kalanya dia akan bertobat, atau berikan tetap menjaga hubungan ukhuwah dengannya, namun dengan disertai nasihat, ya. Ad-dinun nasihah, berharap akan dia bertobat kepada Allah. Kemudian menepati janji yang telah janjikan. Kemudian tidak membebani saudara kita dengan sesuatu, ya, yang dia tidak sanggup atau di luar batas. Ini banyak, ya. Kita kadang-kadang dalam acara kan, banyak buat salok, ya. Tu bani galim saji, kan. Tu banyak mana. Ini satu contoh, ya. Harusnya kita perhatikan juga hal demikian tadi. Ini termasuk dalam hal bertamu, ya. Dalam lama bertamu, kemudian terbebani sahibul bait. Ini juga perlu kita perhatikan. Di luar batas dia mungkin 1 kali 2 kali, ya. Tapi kalau dia sudah berlama-lama, maka ini juga begitu juga nanti bertamu lama-lama bertamu ke rumah orang. Ada kalanya orang itu ada keperluan, ya, urusan keluarganya atau janjinya, sementara tidak mungkin orang sahibul bait untuk bertanya lo kawak jembara balik, mungkin karena itu ada perasaan kan, kita yang lebih dulu merasa inilah agama kita. Nah, kalau zaman sekarang kalau untuk bertamu wak bisa wak WA dulu kan, dia nonton di rumah atau nak sibuk macam itu, sehingga orang tidak terbebani, nyalah siap untuk menerima wak, ya. Nah, begitu juga kita dengan orang yang lebih hebat dari kita, orang kita hormati, ke ustaz, kan bertanya ke ustaz, itu aja, jangan membunyikan BLS di situ. Kalau bertanya balas, ada kuas seperti itu. Yang bertanya tu langsung minta dibalik. Ya. Nah, ada seperti itu yang kurang diperhatikan kadang-kadang. Ya. Bakun nak boleh nombor ustaz, ya. Ya ada kalanya mungkin ustaz sibuk atau pulsanya habis, paket habis kan. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Jika tidak dibalas, ya tidak ada masalah bagi kita sebenarnya. Kalau tidak dibalas, kita bersangka baik, bagus. Kalau kita mendesak, langsung telepon. Itu caranya. Kalau ada kebutuhan, tidak dibalas WA kita, ya langsung telepon. Supaya cepat anak kita. Ya, kalaunya ada kalanya HP kau nak dinya dah. Banyak berbagai macam hal, berbagai macam. Ada orang punya HP kau jarang dinya. Ada beberapa orang seperti itu. Nyalah bila perlu aja nya, kadang tinggal HP ni, kadang mainnya dia anaknya segala macam. Makanya kita di media sosial itu tidak boleh kita langsung
su'uzzan. Ya. Tidak boleh langsung su'uzzan. Ada kalanya apa dibaca warnanya lah berubah warna garis itu kan. Nak dibalik-baliknya dah. Nyelai online dia terih nak dibaliknya nak. Sakit hati waknya tu. Ya. Sakit hati wak. Ya, kalau memang perlu ancak telepon. Jadi dia tidak siap untuk membalasnya. Media sosial kan tidak bisa jadi ukuran awak mengukur kebenaran atau kebatilan yang di media sosial secara langsung tidak bisa. Ya. Karena ada penghalang-penghalangnya. Kemudian mendoakan anak-anak, mendoakannya dan mendoakan anak-anak dan orang-orang terkait dengan kebaikan tadi. Mendoakan, tadi sudah katakan ada hadis, idza da'a ar-rajulu, apabila seorang laki-laki mendoakan saudaranya ketika dia tidak ada, maka malaikat akan berkata, walaka mislu dzalik. Untukmu seperti itu, seperti doa yang kamu doakan. Artinya mendapatkan pahala yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, kita buka soal jawab. Kira-kira berapa menit ke depan. Jika tidak, kita akhiri, kita tutup kajian kita. Ya, silakan Pak. Hubung baik dengan yang non muslim itu bukanlah namanya ukhuwah. Ya. Ada babnya juga, bab untuk bermuamalah dengan non muslim. Dalam hal-hal urusan dunia kita boleh bermuamalah dengan mereka. Dalam hal dagang, ya. Dalam hal-hal urusan dunia, muamalah duniawiyah. Tapi kalau sudah terkait dengan diniyah, dengan agama, maka tidak. Agama adalah masing-masing. Dalam hal urusan agama, urusan dunia, kita bekerja dengan dia atau dia bekerja dengan kita, baik hubungan kita dengan dia dalam urusan dunia tidak mengapa, tidak ada masalah. Membantunya juga disyariatkan dalam agama kita kalau memang dia butuh. Bagi kita itu adalah ibadah, ya, membantunya. Bagaimana mereka membantu kita? Ya boleh saja, asal tidak terkait dengan din, dengan agama, ya. Kalau ini membantu awak, namanya itu hibah, ya, ata nama, ini pemberian. Tapi tidak terkait dengan unsur-unsur, ya, din, agama. Dalam urusan dunia kita boleh berikan hadiah kepadanya, dia boleh berikan hadiah kepada kita, saling berikan hadiah boleh. Yang tidak boleh itu sedekah, kan ada untuk memberikan hadiah boleh. Ata, pemberian, hibah, pemberian saja boleh kita berikan kepada mereka. Ya. Jadi unsur-unsur kemanusiaan kepada non muslim itu adalah sudah diatur dalam agama kita. Jadi dasarnya apa, Ustaz? Iya, berbuat baik, disebar kepada orang. Tadi katakan tidak dasarnya agama. Jadi dasar apa? Berbuat baik. Dasar agama ini kaitannya adalah kalau berhubungan dengan akidah, ya. Kita ikut campur dalam dinnya, dia ikut campur dengan din kita. Tapi dalam hal urusan dunia, bukan urusan agama. Urusan agama kita adalah masing-masing. Yang dibolehkan dalam urusan dunia dengan mereka. Nabi SAW juga berbuat baik kepada orang Yahudi. Seperti Nabi pernah melihat anak Yahudi, membesuk anak Yahudi, yang anak tetangga beliau Yahudi yang sedang sakit. Lalu Nabi ketika itu mendakwahi anak tersebut agar anak itu masuk Islam. Alhamdulillah,
dengan izin Allah, nah itu masuk Islam. Ya. Jadi pertemanan sebatas teman-teman dan tidak terlalu akrab dengan dia, itu dibolehkan. Kalau lah kuncu warna wadinyo, ini khawatir kita akan ikut. Sebatas kita berkenalan baik, nah itu boleh. Kita urusan bisnis kita baik dengan mereka boleh, tapi selagi tidak menyalahi syariat. Ya. Kalau menyalahi syariat nah boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian atas kebajikan dan takwa, jangan kalian bertolong-tolong di atas dosa dan permusuhan ini. Selagi tidak mengandung dosa dan permusuhan kita tolong-menolong dengan non-muslim, maka ini boleh. Membantu. Wallahu alam bissawab. Ya, orang-orang tidak soleh kita jauhi. Ya, nah, tentu tidak secara mutlak kita menjauhnya. Mentang-mentang tidak soleh, sebab adanya menjauhnya kan? Tidak seperti itu. Artinya kita tidak berteman dekat dengan dia. Kalau bersebut adanya wasapo, watanya, tetap kita bermuamalah baik dengan dia. Tetapi berteman dekat dengan orang tidak soleh, maka tentu dikhawatirkan nanti ya awak terbawa dengannya. Kecuali kalau kita bisa mempengaruhinya, berikan nasihat kepadanya dan dia juga mau ikut. Jadi di dalam hadis kan dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Fal yukhalil, ya, seseorang itu berada pada agama temannya. Bagaimana kita akan bisa soleh kalau teman kita tidak soleh? Jadi artinya adalah dalam artian dia sebagai seorang muslim, ya kita tegur, kita sapa, kita ucapkan salam kepadanya. Akan tapi dalam bermuamalah menjadikan kita dekat dengan dia tentu tidak. Kalau kita bermaksud ingin mendakwahinya, ingin mengajak kepada kebaikan, nah ini bagus peluang kita. Tapi tidak, maka tadi dalam kajian tadi tidak langsung dengan satu kesalahan teman tadi, tidak langsung jauhnya tuh. Sekali salah, ya kita biarkan 2 kali, kemudian mungkin yang 3 kali kita nasihati, tidak jauh berubah, yang itu dalam hal ini kita tidak lagi berhubung dekat dengan orang tadi, karena khawatir nanti ya awak dianggap remehnya dan segala macam. Nah itu. Iya. Yang bisa melakukan sahabat itu sahabat yang seperti apa? Sahabat yang ikhlas, dia berbuat lillahi fillah, untuk Allah karena Allah, ya, tanpa mengharapkan pamrih. Dia punya kepedulian yang tinggi, ya nampak di dalam kesehariannya, perhatiannya kepada kita. Ya, tentu orang yang kita kenal kan, tahu dewa. Maka persahabatan dalam agama kita juga menjadi suatu pembahasan yang perlu juga kita bahas dan kita kaji, karena pengaruh sahabat itu sangat kuat. Ya. Kenapa orang bisa jadi jahat? Bersahabat dengan orang jahat. Banyak anak-anak tamat pondok pesantren, masuknya kuliah di kuliah umum, berubah total. Ya, karena persahabatan dia lah batu kacoraknya, dipengaruhi.
Kecuali kalau kuat imannya. Jadi wajarlah Nabi mengatakan seorang itu berada pada agama temannya. Kalau tidak hati-hati maka dia akan pengaruh. Maka lingkungan sangat mempengaruhi kita. Karena lingkungan dakik itu kan jadi teman dia awak, teman dia anak awak. Sehingga agama kita memilih tetangga sebelum memilih rumah. Cari tetangga baru cari rumah. Jadi kalau mencari rumah, ya membeli rumah segala macamnya, kita lihat lingkungan situ dulu. Lacak lingkungan situ. Baru kita tetapkan hati kita untuk milih kalau memang itu baik. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak asal murahnya saja lah. Murah kalau lingkungan koba kan. Enggak ada cewek anak apa? Tidak asal memperhatikan murah saja, tapi lingkungan yang bersih dari kekotoran perilaku, akhlak, lingkungan yang jelas baik. Wallahu alam bishawab. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat membahas ilmu semua. Mudah-mudahan kita diingatkan dengan hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan ini yang banyak sempat semua yang kita kaji dan kita bahas. Namun setidaknya semua tadi telah mewakili pembahasan-pembahasan kita yang berhubung dengan hukukul ukhuwah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.